persilakan kepada Bapak Anies Baswedan untuk maju. Persilahkan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Kepada Bapak Ganjar Pranowo kami persilakan untuk depan. Ya pemirsa, kini saatnya saya ajak Anda untuk kembali mengingat debat yang beberapa hari lalu pada tanggal 12 Desember lalu sudah berlangsung, debat perdana dari calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Kita akan mengupas sejumlah tema tentunya yang kemarin juga sudah diperdebatkan antar capres, tapi kita fokus ke demokrasi dan juga korupsi. Bersama saya ada Kang Ujang di sini. Kang, sudah dari tadi kita masih akan membahas mengenai tema kita hari ini. Masih susah move on Kang dari debat perdana ya. Karena kita akan melihat kira-kira capres mana sih yang visi misinya betul-betul bisa menjawab tantangan demokrasi dan juga permasalahan korupsi di Indonesia. Kami sudah menghimpun sejumlah informasi, data, fakta tentunya pemirsa untuk Anda mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan atau penerapan demokrasi di Indonesia serta bagaimana mengenai penanganan korupsi di Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya berikut ini. Nanti kita juga akan mengingat kembali, melihat kembali apa-apa saja yang sudah sempat diungkapkan oleh masing-masing capres. Kita lihat inilah Indeks Demokrasi Indonesia bersumber dari The Economics Intelligence Unit. Inilah angka-angkanya dari 2019 hingga 2022. Kami hadirkan pemirsa, ada ranking, kemudian indeks demokrasinya dari 64, masih stagnan di 64, kemudian 52 dan juga 54. Nampaknya justru ada penurunan ataukah mungkin juga peningkatan. Nah, ini adalah rata-rata global ketika kita melihat indeks demokrasi Indonesia di kancah dunia tentunya. Karena kemarin para capres ini berdebat soal bagaimana penerapan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Bahkan menarik ketika beberapa capres ini saling menyinggung soal track recordnya, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan jabatannya begitu. Nah, inilah masalah fundamental dari demokrasi, rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Berikutnya pemirsa, kami juga memiliki informasi untuk Anda. Kalau tadi kita sudah lihat indeks demokrasi di Indonesia dan masalah-masalah mendasar tentunya dari penerapan demokrasi itu sendiri di negara kita yang menjadi tema pertama kemarin diperdebatkan oleh para capres yang berlaga dalam Pilpres 2024. Selanjutnya ada informasi lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya nanti juga kita akan melihat kembali bagaimana masing-masing capres ini menyampaikan visi misinya pada demokrasi dan juga penanganan korupsi di Indonesia. Nah, inilah tren skor kebebasan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2023. Kalau kita lihat angkanya dari 2013 ada di angka 65, kemudian turun ke angka 64 di tahun 2015, di tahun 2017 naik sedikit lagi kembali ke angka 65, 2019 lumayan turun ke angka 62, 2021 turun lagi ke angka 59, 2023 justru turun lagi ke angka 58. Nah, ternyata trennya cenderung mengalami penurunan ini Kang Ujang. Nah, inilah tren skor hak politik Indonesia dari tahun 2013 hingga 2023. Kita coba mengupas dari masing-masing masalah fundamental yang sebelumnya tadi kita sudah simak bersama. Dari 2013 angkanya 30, stagnan di tahun 2015, kemudian di 2017 naik sedikit di angka 31, kemudian dari 2019 hingga 2023 angkanya kembali di angka 30. Nah, ini adalah tren skor hak politik di Indonesia yang selama ini berjalan dari tahun 2013 hingga 2023. Oke, pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana data mengenai indeks demokrasi di Indonesia, kemudian masalah fundamental yang ada,
tren kemudian hak politik yang digunakan di Indonesia. Sekarang saya ajak Anda untuk mengingat kembali apa kira-kira yang disampaikan oleh masing-masing capres dalam debat perdana kemarin ketika berbicara soal demokrasi. Berikut kita mulai dari capres nomor urut 01 tentunya Anies Baswedan. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Yang pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, kira-kira itu tadi pernyataan dari masing-masing capres termasuk sikap ataupun cara pandang melihat bagaimana demokrasi di Indonesia ini berlangsung. Tadi kita sudah lihat urut ya pemirsa dari 01, 02, kemudian 03. Kang Ujang, kalau melihat bagaimana dinamikanya kemarin dalam debat, yang 01 bilang angka demokrasinya turun terus gitu. Ini kayaknya berdasarkan riset ya. Tapi Pak Prabowo 02 ini bilang kalau nggak ada demokrasi Pak Anies nggak terpilih jadi gubernur. Yang ketiga kayaknya aman nih, anteng-anteng. Gimana Kang Ujang? Ya kalau kita lihat kalau kita lihat data memang menurun. Ya data katakanlah yang dikeluarkan oleh dunia gitu, riset-riset dunia memang menurun. Tetapi dalam konteks umum kita masih mengalami sesuatu yang wajar. Ya kan yang paling penting dalam konteks kita menjaga demokrasi yaitu freedom of speech, kebebasan berpendapat. Ini yang harus dijaga. Nah, tadi ada oposisi dan masalah pemilu gitu. Nah, kalau kita lihat dari tiga variabel ini gitu, tiga indikator ini, maka kita bisa mengukur kan bagaimana freedom of speech. Memang saat ini banyak masyarakat yang masih takut gitu untuk mengeluarkan pendapatnya karena di media sosial tahu-tahu ya kan dicari-cari kesalahannya. Ini problem juga. Ini problem yang nyata memang. Tapi secara umum, mohon maaf ya, saya sebagai pengamat saya sangat kritis dari 7 tahun yang lalu. Tapi ya jalan saja juga gitu mengkritisi pemerintahan dengan keras sampai hari ini. Artinya saya juga diberikan kebebasan juga untuk berbicara gitu di depan publik dimanapun saya seminar-seminar termasuk di televisi. Artinya di satu sisi memang ada ketakutan dari masyarakat, tapi di sisi yang lain seperti saya jalan saja gitu. Itu poin. Yang kedua soal oposisi memang ini menjadi problem kita. Ketika kita sudah sepakat berdemokrasi maka sudah check and balances. Nah check and balances kita tidak punya. Oposisinya kemarin misalkan Demokrat, PKS ya, satu lagi dengan apa? Dengan Nasdem lah katakan, tapi kan Nasdem sekarang sudah katakanlah yang beroposisi penting tinggal hanya PKS. Ya kan? Kalau kita bilang yang konsisten ya Kang Ujang ya. PKS ini pun karena ya kebutuhan elektoral saja gitu. Artinya kalau kita ingin membangun demokrasi yang kuat, yang sehat, yang bermartabat, munculkan kekuatan oposisi yang kuat. Nah oposisi adanya di mana? Di parlemen. Jadi kalau komposisi parlemennya itu adalah banyaknya gerbong-gerbong pemerintah,
ya maka sulit untuk bisa membangun oposisi yang kuat, untuk membangun check and balances tadi. Nah yang ketiga soal pemilu, kita sepakat pemilu harus berjalan dengan adil dan damai. Nah yang paling penting adalah penegakan hukum dalam konteks itu, artinya hukumnya berkeadilan. Mbak, saya kalau boleh mengatakan ya, kalau kita bahas demokrasi, ada 3 faktor atau variabel untuk bisa melihat demokrasi sehat. Pertama itu adalah pendidikan masyarakat harus baik, Mbak. Kita ini raw material kita, data BPS gitu ya, tolong saya dikoreksi kalau salah, itu masih banyak yang belum lulus SMP. Artinya secara kualitas pendidikan kita masih jauh. Nah, demokrasi ini paralel dengan tingkat pendidikan masyarakat, kecerdasan masyarakat. Memang kita selalu mengatakan masyarakat sudah cerdas kok, tapi dalam skala tertentu pendidikan formal itu masih jauh. Nah, demokrasi ini akan sehat, akan bermartabat, akan rasional masyarakat ketika pendidikannya juga baik. Yang kedua, tingkat ekonomi masyarakat ini juga harus sejahtera. Kalau masyarakatnya masih miskin, mohon maaf, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Banyaknya money politik, nanti ada banyak sebaran amplop. Jadi masyarakat tidak bisa berpikir rasional, memperdebatkan visi misi, program, platform, bahkan ide dan gagasan, tetapi masih memikirkan perutnya. Siapa yang memberi amplop? Ya mereka yang dipilih. Ini fakta dan kenyataan dan hasil riset sudah menunjukkan banyak ini. Yang ketiga, penegakan hukum. Nah, kalau hukum ini paralel dengan demokrasi. Baik, Kang kalau Ujang. penegakan hukumnya baik, demokrasinya akan baik. Begitu. Nah itu tadi kita sudah melihat bagaimana masing-masing capres bicara soal demokrasi di Indonesia ya, Kang. Masih ada tantangan lain yang harus dihadapi oleh capres karena berbicara mengenai bagaimana penanganan korupsi di Indonesia. Ini yang tidak kalah menarik. Tapi usai jeda, pemirsa kami hadirkan untuk Anda.